pembelajaran ekonomi pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita akan mengetahui dahulu apa penyebab kelangkaan. Nah, di sini penyebab kelangkaan itu ada 4. Yang pertama adalah perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebut tidak merata. Jadi di sini seperti anak-anak ketahui, di dalam perbedaan letak geografis ini yang dimaksud adalah di daerah-daerah dataran tinggi itu sangat subur untuk menanam sayuran dan buah-buahan, berbeda dengan daerah yang ada di perkotaan maupun yang ada di dataran rendah yang kurang subur untuk ditanami sayuran dan buah-buahan, sehingga menyebabkan sumber daya alam yang dimiliki yaitu sayuran dan buah-buahan itu tidak merata antara daerah yang di dataran tinggi dan juga daerah yang di dataran rendah. Nah, lalu yang kedua adalah pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertumbuhan barang produksi. Nah, kalau yang ini penjelasannya. Nah, semakin banyak penduduk di suatu daerah atau di suatu negara, maka semakin banyak makanan yang akan dikonsumsi atau semakin banyak kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh penduduk tersebut. Kalau yang kita ambil contoh paling mudah adalah makanan. Semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak tingkat konsumsi makanan yang akan dipenuhi. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produksi barang. Dalam kondisi saat ini yang sedang terjadi wabah atau pandemi corona atau COVID-19, maka di sini ada keterbatasan kemampuan produksi bagi alat pelindung diri bagi tenaga medis maupun masker bagi masyarakat begitu. Jadi di sini ada keterbatasan yang kebutuhan tadi menjadi kebutuhan pokok, tetapi keterbatasan produksi yang ada. Lalu yang keempat adalah perbedaan perkembangan teknologi yang tidak sama antara negara-negara maju dan juga negara-negara berkembang. Mungkin anak-anak sekalian masih ingat beberapa waktu yang lalu di kelas bersama-sama Ibu pernah menampilkan yaitu video di sebuah restoran di Jepang. Di Jepang ketika karena teknologinya sudah sangat maju, di sana pelayan restoran sudah digantikan menjadi robot, bukan lagi manusia. Lalu kita akan berbicara tentang arti kelangkaan, yaitu kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Jadi di sini kelangkaan itu adalah kondisi kita itu punya banyak keinginan atau banyak keinginan yang perlu kita penuhi, tetapi sumber dayanya yang untuk memenuhi keinginan kita itu terbatas, maka itu akan menjadi sebuah kelangkaan. Lalu selanjutnya adalah faktor penyebab kelangkaan yang telah diuraikan dapat menimbulkan penawaran dan permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, di sini penawaran terhadap barang dan jasa akan melimpah jika pada daerah yang kelebihan hasil produksi. Nah, di sini ketika suatu daerah itu mengalami panen buah mangga, maka daerah tersebut akan kelebihan penawaran, akan banyak penawaran yang dilakukan oleh produsen atau oleh penjual mangga di daerah tersebut. Dan sedangkan di daerah lain yang mengalami kekurangan buah mangga, maka di sana terjadi permintaan yang tinggi akan buah mangga, tetapi penawarannya tidak ada. Maka apa yang akan terjadi di daerah yang tadi sedang mengalami panen buah mangga yang penawarannya tinggi, maka harga mangganya akan cenderung murah. Sedangkan daerah yang permintaannya itu tinggi sedangkan penawaran buah mangganya rendah, maka harga mangga di sana akan menjadi mahal karena mereka itu menginginkan buah mangga tetapi buah mangganya tidak tersedia dengan jumlah yang cukup. Nah, untuk mengatasi kelebihan penawaran pada daerah yang kelebihan sumber daya ini tadi dilakukan adanya distribusi. Maka apa yang harus dilakukan? Dengan contoh yang tadi, maka daerah yang memiliki kelebihan buah mangga akan mengirimkan atau mendistribusikan buah mangga tersebut ke daerah yang mengalami permintaan tinggi terhadap buah mangga. Lalu kita akan berbicara arti dari distribusi. Nah, anak-anak mungkin masih ingat atau ada yang sudah lupa, distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka ada yang ingin ditanyakan? Ada ya. Nah, dari hubungan dari distribusi ini kan bagaimana menyalurkan dari produsen kepada konsumen. Nah, lalu kita akan melihat
Bagaimana tentang pasar? Sesuai dengan fungsinya, pasar merupakan tempat distribusi di mana pasar merupakan tempat atau lembaga untuk mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Lalu kita akan melihat tentang peranan keterkaitan pasar dengan distribusi, antara lain di sini kita lihat dari yang pertama dahulu, yaitu peranan keterkaitan pasar dengan distribusi, antara lain mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi, yang kedua adalah membantu terciptanya harga barang yang stabil, dan yang ketiga produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Kita akan melihat dari contoh yang pertama dahulu. Yang dimaksud mempermudah konsumen memperoleh barang konsumsi itu contohnya adalah di sini konsumen itu akan dipermudah untuk memperoleh barangnya karena apa? Di situ adanya fungsi pasar, yaitu sebagai distribusi. Kita ingat, anak-anak ingat bahwa fungsi pasar itu kemarin ada 3. Yang pertama adalah fungsi distribusi, promosi, dan juga pembentuk harga. Nah, lalu kita yang kedua adalah membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Ketika harga barang itu stabil, di sini maksudnya adalah ketika barang itu ada di pasaran selalu, maka akan tercipta harga barang yang stabil karena harga barang tersebut tidak langka di dalam pasaran. Lalu yang ketiga adalah produsen akan mempertahankan keuntungan dan penjualan produk. Ketika barang itu bisa dibeli, maka produsen itu akan memperoleh keuntungan karena adanya transaksi jual beli yang dilakukan di pasar, begitu. Lalu kita akan melihat peran pasar dalam pemenuhan kebutuhan antar ruang bagi perekonomian nasional sebagai berikut. Yang pertama adalah peranan bagi produsen. Ya, di sini kita akan mengingat kembali fungsi pasar bagi produsen, yaitu sebagai tempat promosi dan juga distribusi. Jadi di sini pasar dapat menawarkan hasil produksinya di pasar. Yang kedua adalah peranan bagi konsumen, dapat memenuhi semua kebutuhan melalui pasar. Jadi di sini baik dalam pasar konkret maupun abstrak ada peranan konsumen yang dapat dipenuhi, yaitu karena konsumen itu dapat membeli kebutuhannya di pasar. Nah, yang ketiga adalah peranan bagi pembangunan. Nah, anak-anak masih ingat pasar itu dibagi menjadi 2 dalam barang yang diperdagangkan, yaitu pasar konkret dan juga pasar abstrak. Nah, sekarang kita melihat untuk yang bagian pasar peranan bagi pembangunan ini menurut pasar yang diperdagangkan itu yang adalah dibagi menjadi 2, yaitu pasar konsumsi dan juga pasar barang produksi. Nah, di sini pasar produksi ini adalah contohnya ada 3, yaitu yang pertama adalah pasar tenaga kerja, pasar modal, dan juga pasar peralatan. Nah, dari di sini dapat menjadi agen pembangunan karena dengan adanya pasar dapat membangun sebuah perusahaan atau pabrik baru, atau perusahaan dapat meningkatkan perekonomiannya dengan misalnya membuat produk baru atau meningkatkan usahanya. Lalu yang keempat adalah peranan pasar bagi sumber daya manusia dalam menyerap tenaga kerja. Nah, di sini karena adanya transaksi yang lancar, maka ada banyak tenaga kerja yang dapat terserap di dalam pasar tersebut. Lalu selanjutnya adalah ketersediaan sumber daya merupakan hal penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan harga yang terjangkau. Jadi ketersediaan sumber daya ini penting. Semakin sumber daya itu dapat diperoleh oleh masyarakat, maka harganya akan juga stabil. Nah, untuk agar kondisi ini tidak terjadi kelangkaan, maka ini penting dalam pemenuhan kebutuhan. Bagaimana konsumen itu akan mencari celah untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak terjadi sebuah kelangkaan. Nah, kelangkaan ini mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa dan kemudian mendistribusikan kepada masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Sekian pertemuan ekonomi pada kali ini. Diucapkan terima kasih.